Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada zuhur hari ini kita telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah zuhur rahimakumullah, setelah kita melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal, dan insyaallah di bulan depan kita akan melakukan yang namanya udhiyah atau berkurban. Semua apa yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan derajat takwa, karena derajat takwa ini adalah derajat yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka Umar bin Khattab balik bertanya, seandainya kamu berada di suatu jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan kotoran dan lain sebagainya, maka apa yang kamu lakukan? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, saya akan berhati-hati, tidak akan menginjak duri dan kotoran itu supaya saya bisa berjalan dengan selamat. Maka Umar pun mengatakan, itulah takwa. Artinya kita dalam kehidupan ini hendaknya berhati-hati, jangan sampai kita masuk kepada siksa api neraka di hari kemudian. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian ulama mengatakan takwa itu an yuzkarullah wala yunsa, selalu mengingat Allah dan tidak pernah melupakan. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah maka hati akan tenang. Uzkuruni azkurukum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kamu. Jadi jangan Allah itu dilupakan dimanapun kita berada, harus selalu mengingat Allah kapan dan di mana saja. Yang kedua, antuskar wala tukfar, yaitu mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengkufuri. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku maka niscaya akan kutambah, tetapi barang siapa yang kufur maka siksaku amat pedih. Dan yang ketiga adalah antut ayyuta wala yu'sa. Allah itu ditaati, bukan tidak ditaati atau dibantah. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu 4 dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pertama, al-khaufu minal jalil, takut akan siksa Allah nanti di hari kemudian, sehingga tidak berani melanggar syariat, karena itu bisa mengakibatkan nanti celaka di hari kemudian. Naudzubillah. Yang kemudian, yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu kita jalankan, apa yang dilarang oleh Al-Quran itu kita tinggalkan. Apa yang dikatakan baik oleh Al-Quran, itulah kebaikan. Apa yang dikatakan Al-Quran itu buruk, itulah buruk, maka harus kita tinggalkan yang buruk yang dikatakan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, artinya rela menerima apa yang datangnya dari Allah. Walaupun itu kita dalam keadaan susah atau mendapatkan suatu keburukan, kita perlu ridho
ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, mungkin saja yang kamu benci itu baik bagimu, dan mungkin saja yang buruk itu yang kamu cintai itu buruk bagimu. Jadi tidak semua yang baik yang kita anggap suka itu baik, belum tentu. Ya, mungkin ada hikmahnya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kemudian yang keempat, al-i'tidad bil yaumir rahil. Ya, mempersiapkan masa depan di akhirat. Jadi bukan hanya masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-qais, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang selalu menghitung-hitung amalnya, mengoreksi amalnya, mengevaluasi sampai di mana dia bekerja baik, dan mempersiapkan masa depannya di akhirat sesudah matinya. Jadi dia bukan hidup hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Wal fajiru man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang kebalikannya, orang buruk itu yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan tinggi angan-angannya. Artinya dia tidak peduli halal haram, yang penting dia hantam semua, yang penting dia senang. Dia tidak pikirkan apa yang ada di hari kemudian. Maka yang dimaksud tinggi angan-angannya hanya mau hidup bersenang-senang, tidak mau bersusah-susah. Karena dia tidak pikirkan apa yang terjadi nanti di hari kemudian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.